Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai persamaan diferensial yang dimana dalam bentuk umum persamaan diferensial ORDN, solusi persamaan diferensial linear ORDN, terus persamaan diferensial tingkat n homogen, kemudian persamaan diferensial tingkat non homogen. Nah, di sini ada pun bentuk dari persamaan diferensial linear ORDN. Dapat dilihat bahwa P0 whole d pangkat ny per dx pangkat n ditambah P1 dn kurang 1y per dx n kurang 1 ditambah P2 dn kurang 2y dx n kurang 2 dan seterusnya sampai dy per dx tambah pny sama dengan qx. Dengan P0 tidak sama dengan 0, P1, P2, dan P3 sampai Pn kurang 1 sampai Pn itu adalah fungsi atau konstanta. Kemudian masuk ke operator turunan. Nah, di sini D dimisalkan sebagai operator turunan didefinisikan. Nah, D sama dengan D besar sama dengan D per dx, D kuadrat per d kuadrat sama dengan d kuadrat per dx kuadrat. Karena dy per dx sama dengan dy, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan d kuadrat y, d pangkat 3y per dx pangkat 3. Nah, dan seterusnya sampai dn kurang 1 y per dx n kurang 1 sama dengan dn kurang 1 y dan d pangkat ny per dxn sama dengan d pangkat ny. Kemudian seperti bentuk umum dari persamaan diferensial linear ORDN itu dapat dilihat tadi, yang dimana P0 dn pangkat y itu sama P0 P1 P0 tidak sama dengan 0 dan P1 P2 dan P3 merupakan konstanta, itu merupakan diubah dalam bentuk operator. Nah, di sini dapat dilihat yaitu P0 nya sama dengan dn pangkat y ditambah P1 dn kurang 1 y tambah P2 d pangkat n kurang 2 y ditambah P3 dn kurang 3 y ditambah dan seterusnya sampai Pn kurang 1 dy tambah Pny sama dengan 0, sehingga didapatlah P0 dn pangkat n ditambah P1 dn kurang 1 ditambah P2 n kurang 2 ditambah P3 dn kurang 3 ditambah k ditambah Pn kurang 1 d tambah Pny sama dengan 0 dengan fdy nya sama dengan 0. Kemudian jenis persamaan diferensial ORDN. Nah, di situ ada di P dapat dilihat bentuk umumnya lagi persamaan diferensial linear ORDN. Nah, di sini Qx-nya sama dengan 0 dengan homogen. Nah, dengan alpha y sama dengan Qx, dengan Qx sama dengan tidak sama dengan 0 atau non homogen. Nah, adapun dalilnya yaitu jika y-nya sama dengan Qx adalah jawaban persamaan diferensial linear homogen, maka Cqx juga jawab umumnya pada persamaan diferensial karena lambda y-nya sama dengan C lambda y. Nah, jika y1 sama dengan q1x, y2 sama dengan q2x atau dan seterusnya sampai yn sama dengan qnx adalah jawab yang berlainan, maka y sama dengan c1 q1x tambah c2 q2x tambah sampai seterusnya Cn sampai Cn Qnx adalah jawab dari persamaan diferensial linear homogen. Kemudian adapun contohnya yaitu d kuadrat y per dx kuadrat tambah 2dy per dx dikurang 15y sama dengan 0, dimana d kuadrat tambah 2d dikurang 15y itu sama dengan 0 dengan dengan turunan kedua y tambah 2y aksen dikurang 15y sama dengan 0. Nah, di sini persamaan diferensial linear homogen tingkat 2 dengan koefisien konstan. Nah, di sini ada lagi dy per dx dikurang y, sehingga dikali dy per dx kurang 2y pangkat 2 sama dengan pangkat 2x. Nah, dy dikurang y nya
dikali dy kurang 2y pangkat 2 sama dengan e pangkat 2x. Sehingga disederhanakan, didapatlah y aksen dikurang y dikali y aksen kurang 2y pangkat 2 dengan e pangkat 2x dengan persamaan diferensial linear tidak homogen tingkat 3 dengan koefisien konstan. Adapun solusi umum persamaan diferensial ordn, yaitu untuk menentukan solusi umum persamaan diferensial kita mengambil bentuk solusi pada salah satu faktor. Nah, salah satu faktornya itu ya d kurang mn dikali y sama dengan 0. Nah, diubah menjadi d kurang d per dx dikurang mn y per 0. Y sama dengan 0. Dengan dy per dx dikurang mn y sama dengan 0, diubah lagi diturunkan terhadap y sehingga dy per y dikurang mn dikali dx sama dengan 0. Nah, integral dy per y dikurang integral mn dx, 0. Nah, ini kedua ruasnya tadi diintegralkan sehingga didapatlah ln y sama dengan mnx sama dengan ln c menjadi ln y dikurang ln ln e mnx sama dengan ln c dengan y per e pangkat mn kali x sama dengan c sehingga menjadi yn sama dengan e pangkat mn kali x kali cn. Nah, sesuai dalil kedua, solusi umum pada persamaan diferensial adalah y sama dengan y1 ditambah y2 ditambah y3 sampai dengan ditambah yn. Sehingga y-nya sama dengan c1 e pangkat m1 dikali x ditambah c2 dikali e pangkat m pangkat 2 dengan e pangkat m2 kali x tambah sampai seterusnya sampai cn e pangkat mn kali x. Adapun solusi homogennya, yaitu yang pertama ubah persamaan dalam bentuk operator turunan, dan yang kedua ubah dalam bentuk persamaan karakteristik, ketiga tentukan akar-akar persamaan karakteristik atau pemfaktoran, keempat hasil akar-akar persamaan karakteristik disubstitusikan dalam solusi umum persamaan. Nah, kemudian persamaan karakteristiknya itu ya dapat dilihat bentuk persamaan karakteristiknya ini ya PO pangkat 2 dn y per dxn sampai seterusnya sampai dy per dx tambah pn y sama dengan 0. Kemudian ubah dalam bentuk operator turunan dengan p0 dn d pangkat n tambah p1 dn kurang 1 ditambah p2n kurang 2 sampai tambah k tambah pn kurang 1 d tambah pn y sama dengan 0. Selanjutnya, jika fd dapat difaktorkan, maka fd dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan karakteristik sehingga menjadi d kurang m1 dikali d kurang m2 dikali d kurang m3 sampai seterusnya sampai d kurang mn sama dengan 0. Yang ketiga adalah akar-akar persamaannya adalah bilangan kompleks. Solusinya itu y sama dengan c1 e pangkat a tambah bix tambah c2 e pangkat a kurang bix dengan y nya sama dengan e pangkat ax dikali dengan a cos bx tambah b sin bx. Nah, adapun contoh-contohnya yaitu ada contoh akar persamaan karakteristik adalah beda dengan d turunan d kuadrat y turunan kedua y per turunan kedua x dikurang 5 dy per dx tambah 6y sama dengan 0. Tentukan solusi umum persamaan diferensial. Di sini penjelasannya yaitu d kuadrat y per dx kuadrat dikurang 5 dy per dx tambah 6y sama dengan 0. Dengan d kuadrat dikurang 5d ditambah 6y sama dengan 0. Dengan persamaan karakteristik m kuadrat dikurang 5m ditambah 6 sama dengan 0 sehingga difaktorkan menjadi m kurang 2 dikali m kurang 3 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu m nya sama dengan 2 dan m2 nya sama dengan 3. Solusi umum persamaan diferensialnya yaitu y sama dengan c1 e pangkat m1 kali x tambah c2 e pangkat m2 x sehingga didapat y nya sama dengan c1 e pangkat 2x tambah c2 e pangkat 3x. Kemudian kita masuk ke contoh akar persamaan pada akar-akar yang sama. Tentu solusi dari persamaan
Nah, dari persamaan, tentukan solusi dari persamaan tersebut. Nah, ini adalah ada kasusnya, yaitu D kurang 1 dikali D tambah 1 ditambah dikali D kurang 2 dikali D tambah 2 dikali D kurang 3 pangkat 5 Y sama dengan 0. Dengan persamaan karakteristiknya D kurang 1 ditambah D tambah 1 D kurang 2 D tambah D dan seterusnya sampai D kurang 3 pangkat 5 sama dengan 0. Dengan akar persamaan karakteristik M1 nya itu sama dengan 1, dengan M2 nya sama dengan 2, M3 nya sama dengan 2, dan M4 nya sama dengan min 2. Dengan M5, 6, 7, 8, 9 sama dengan 3 sampai 5 akar yang sama. YP sama dengan E pangkat 3X dengan dikali dengan C5 tambah C6 dikali X tambah C7 kali X kuadrat ditambah C8 dikali X pangkat 3 ditambah C9 X pangkat 4. Nah, solusi umum persamaan diferensial tersebut yaitu Y sama dengan C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat min X tambah C3 E pangkat 2X ditambah C4 pangkat C4 E pangkat min 2X tambah YP, sehingga didapatlah solusi umum persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat min X tambah C3 E pangkat 2X tambah C4 E pangkat min 2X tambah E3X kali C5 ditambah C6 dikali X E pangkat 3X dan seterusnya sampai C9 dan X4 E pangkat 3X. Kemudian akar-akar persamaan pada akar-akar yang sama. Nah, di sini dapat dilihat ada soal yang mana D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah DY per DX ditambah Y sama dengan 0. Nah, di sini kita disuruh mencari solusi umum dari persamaan diferensial tersebut. Nah, penyelesaiannya yaitu D kuadrat ditambah D ditambah 1 sama dengan Y sama 0. Di sini kita ubah menjadi sebuah fungsi, terus akar persamaan karakteristiknya itu menjadi alfa, kita sebut saja A ya, alfa kuadrat ditambah alfa ditambah 1 sama dengan 0, dengan alfa 1,2 1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ini adalah rumus ABC. Terus alfa 1,2 sama dengan min 1 plus minus akar 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 per 2 kali 1 sama dengan min 1 per plus minus akar min 3 per 2 sama dengan min 1 plus minus akar 3I per 2. Kemudian alfa sama dengan min 1 ditambah akar 3 per 2 sama dengan min 1 per 2 ditambah I akar 3 per 2. Kemudian alfa 1 sama dengan min 1 dikurang akar 3 per 2 sama dengan min 1 per 2 kurang I akar 3 per 2. Didapatlah A nya sama dengan min 1 per 2 dan B nya akar 3 per 2. Dengan solusi umum persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan E pangkat AX dikali sama dengan A cos BX tambah B sin BX, sehingga didapat E pangkat min 1 per 2X dikali A cos akar 3 per 2X tambah B sin akar 3 per 2X. Nah, kemudian ada solusi non homogen. Di sini dapat dilihat ini adalah satu persamaan persamaan diferensial linear ya, dimana di sini dikatakan dia Qx-nya tidak sama dengan 0. Nah, yang pertama, jika Qx-nya sama dengan E pangkat Kx. Nah, dan kedua, Qx-nya sama dengan cos AX atau sin AX atau kombinasi. Dan ketiga, Qx-nya sama dengan A1 XP tambah A2 X pangkat P kurang 1 ditambah sama dengan sampai AN atau polinom. Nah, kemudian adapun langkah-langkah dalam menentukan solusi non homogen. Yang pertama itu menentukan solusi umum persamaan diferensial linear homogen YH atau X. Kemudian
Yang kedua, menentukan solusi umum persamaan diferensial linear tak homogen atau X. Yang ketiga, menentukan solusi umum persamaan diferensial Y sama dengan YH X tambah YPX. Y adalah solusi persamaan non homogen, Fx X tidak sama dengan 0, dengan YH adalah solusi persamaan homogen Fx sama dengan 0. Dengan YK disebut fungsi khusus, pelengkap atau komplementer. Kemudian contohnya yaitu tentukan solusi umum persamaan diferensial berikut dengan Y aksen tambah Y sama dengan 1. Dengan langkah pertama, menentukan solusi umum persamaan diferensial linear homogen dengan Y aksen tambah Y sama dengan 0, dengan solusi umum YH sama dengan C1 cos X tambah C2 sin X. Dengan langkah kedua, menentukan solusi umum persamaan diferensial linear tak homogen dengan cara Y aksen tambah Y sama dengan 1. Solusi umumnya yaitu YP sama dengan 1. Terus langkah ketiga, Y-nya sama dengan YH X tambah YPX sama dengan C1 cos X tambah C2 sin X tambah 1. Kemudian adapun metode koefisien tak tentu. Di sini ada langkah pertamanya, yaitu AY aksen tambah BY aksen tambah CY sama dengan 0, dengan solusi YH sama dengan C1Y1 X tambah C2Y2X. Terus langkah kedua, AY aksen ditambah BY aksen tambah CY sama dengan Fx. Nah, di sini lihatlah bentuk Fx-nya dan lihatlah kesamaan bentuk dengan solusi PD homogen. Tentukan solusi umum YP, substitusikan dengan Y aksen pada persamaan diferensial tak homogen. Tentukan solusi khusus YP. Kemudian langkah ketiga itu solusi umum Y sama dengan YH tambah YP. Kemudian adapun aturan-aturan dalam metode koefisien tak tentu, yaitu yang pertama ada aturan dasar, dan yang kedua ada aturan modifikasi, yang ketiga ada aturan penjumlahan. Di aturan dasar, jika Qx-nya adalah salah satu fungsi, pilih fungsi YP yang bersesuaian dan tentukan koefisien tak tentunya dengan mensubstitusikan YP pada persamaan. Ya, untuk aturan modifikasi, jika Qx-nya sama dengan solusi persamaan diferensial homogen, kalikan YP yang bersesuaian dengan X atau X kuadrat jika Qx-nya sama dengan solusi akar ganda P persamaan diferensial homogen. Nah, terus yang ketiga, aturan penjumlahan. Jika Qx-nya adalah jumlah fungsi-fungsi, YP adalah jumlah fungsi pada baris yang bersesuaian. Nah, yang ketiga ada contoh soal dari metode koefisien tak tentu. Terus ada pun contoh-contoh dari metode koefisien tak tentu. Nah, di sini ada contoh aturan dasar. Nah, yang pertama itu selesaikan persamaan diferensial berikut dengan Y aksen tambah 4Y sama dengan 8X kuadrat. Di sini langkah penyelesaian yang pertama itu menentukan solusi persamaan diferensial homogen Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0, dengan persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat ditambah 4 sama dengan 0, dengan akar-akar karakteristiknya itu M1 sama dengan 2I dan M2 nya sama dengan min 2I. Solusi umum YH A sama dengan A cos 2X tambah B sin 2X. Dengan langkah kedua, terus langkah keduanya menentukan solusi persamaan diferensial tak homogen Y aksen tambah 4Y sama dengan 8X kuadrat, dengan Fx sama dengan 8X kuadrat sehingga YP nya sama dengan K2X kuadrat ditambah K1X tambah K0. Dengan turunan pertamanya itu turunan pertama YP nya sama dengan 2K2X tambah K1. Terus turunan kedua YP sama dengan 2K2. Nah, sehingga kita substitusi YP Y aksen P dan Y aksen P ke persamaan berikut sehingga terbentuklah 2K2 ditambah 4 kali K2X kuadrat ditambah K1X tambah K0 sama dengan 8X kuadrat. Dengan menyamakan koefisien-koefisien yang berpangkat sama diperoleh 4K2 sama dengan 8, 2K2 tambah 4K0 sama dengan 0, dengan 4K1 nya itu sama dengan 0. Kemudian perolehan konstanta. Di sini K2 nya sama dengan 2, dengan K0 nya sama dengan 1, dan K1 nya sama dengan 0. Solusi umum pada
persamaan diferensial tak homogen ini, yaitu YP sama dengan 2x kuadrat dikurang 1. Dengan langkah ketiga menentukan solusi persamaan diferensial, yaitu Y sama dengan YHX tambah YPX sama dengan A cos 2x tambah B sin 2x tambah 2x kuadrat dikurang 1. Kemudian kita masuk ke aturan modifikasi. Di sini ada salah satu kasusnya yang dimana Y aksen dikurang 3 Y aksen tambah 2Y sama dengan E pangkat X. Di sini penyelesaian pertamanya itu langkah pertama, menentukan solusi persamaan diferensial homogen terlebih dahulu. Nah, itu persamaan ya, Y aksen dikurang 3 Y aksen tambah 2Y sama dengan 0. Terus kita cari bagaimana berapa persamaan karakteristiknya. Di sini persamaan karakteristiknya itu M kuadrat dikurang 3M ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian akar-akar persamaan karakteristiknya apa? Ya, kita faktorkan tadi M kuadrat dikurang 3M tambah 2 nya sama dengan 0, sehingga didapat M1 nya sama dengan 1, M2 nya sama dengan 2. Oke. Terus solusi umumnya, YH nya sama dengan C1E pangkat X tambah C2E pangkat 2X. Nah, terus langkah kedua, menentukan solusi persamaan diferensial tak homogennya. Y aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E pangkat X, Fx sama dengan E pangkat X. Dengan YP nya itu sama dengan CE pangkat X. Karena Fx nya sama dengan EX, E pangkat X adalah solusi persamaan diferensial homogen pada langkah pertama, maka sesuai aturan BYP sama dengan CX E pangkat X, sehingga substitusikan di YP Y aksen P, Y aksen P ke persamaan berikut dan didapatkan 2CE pangkat X ditambah CX E pangkat X dikurang 3 dikali dengan CE pangkat X tambah CX E pangkat X tambah 2 CX E pangkat X sama dengan E pangkat X. Dengan menyamakan koefisien-koefisien yang berpangkat sama diperoleh konstanta C sama dengan min 1. Solusi umum pada persamaan tak homogennya yaitu YP sama dengan min XE pangkat X. Dengan langkah ketiganya menentukan solusi persamaan diferensial, yaitu didapatlah Y sama dengan YHX tambah YPX sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X dikurang XE pangkat X. Kemudian kita beralih ke aturan penjumlahan. Di sini aturan penjumlahan ada contoh kasusnya yang dimana Y aksen dikurang 2Y aksen ditambah Y sama dengan EX tambah X. Ini hampir sama semua ya dari aturan-aturan lainnya, yang dimana langkah pertamanya itu kita menentukan dulu apa persamaan karakteristiknya. Terus kita cari akar-akar persamaan karakteristiknya dan didapatlah solusi umumnya, sehingga YH C1E pangkat X tambah C2XE pangkat X. Nah, kemudian langkah kedua itu kita cari tak homogennya dulu. Solusi tak homogennya itu sama dengan Y aksen dikurang 2Y aksen tambah Y sama dengan EX tambah X Fx sama dengan EX tambah X dengan YP sama dengan C1EX tambah C2X tambah C3. Dengan suku pada Fs nya yaitu EX adalah solusi pada homogen. Solusi umum persamaan diferensial homogen menjadi YP C1X kuadrat EX tambah C2X tambah C3, sehingga kita dapatlah Y aksen P nya sama dengan 2C1X dan Y2 dan seterusnya, dan Y aksen atau turunan kedua YP nya sama dengan 2C1E Fx tambah 2C1X Y pangkat X tambah 2C1X E pangkat X tambah C1X kuadrat EX. Kemudian kita substitusikan lagi YP Y aksen P Y aksen P ke persamaan berikut dan didapatkanlah. Nah, dapat dilihat yang didapatkan, sehingga diperoleh disederhanakan jadi 2C1EX X tambah 2C2X dikurang 2C2 ditambah C3 sama dengan EX tambah X. Dengan menyamakan koefisien-koefisien yang berpangkat sama diperoleh konstanta C1 nya itu sama dengan 1/2 dan C2 nya itu sama dengan 1 dan C3 nya sama dengan 3.
Kemudian didapatlah solusi umum pada tak homogen. YP-nya itu C1 X kuadrat E pangkat X tambah C2 X tambah Y3 sama dengan 1/2 X kuadrat E pangkat X tambah X tambah 2. Dengan langkah ketiga yaitu solusi persamaan diferensialnya, yaitu YHX tambah YPX sama dengan C1E pangkat X tambah C2X E pangkat X tambah 1/2 X kuadrat E pangkat X tambah X tambah 2. Kemudian kita masuk ke metode inverse operator. Di sini kebalikan secara fungsi atau secara operator. Dengan f daya-nya sama dengan Qx, mencari penyelesaian khusus atau integral khusus. Dengan YP-nya sama dengan 1/fd Qx, di mana 1/fd-nya merupakan inverse operator. Nah, dapat dilihat di gambar, yaitu YP-nya sama dengan 1/d kurang M1 dikali D kurang M2 Qx. Nah, dengan beberapa langkah-langkahnya sehingga didapatlah E pangkat M1X dengan integral E pangkat M2 kurang M2 X dengan integral Qx E pangkat min Mn X dx dengan X, dan dapat dilakukan bergantian. Maka YP yang memenuhinya yaitu 1 dikurang 1/D kurang M1, D kurang M2, dm kurang 3, dan seterusnya sampai D kurang Mn dikali Qx, dan seterusnya. Akhirnya diperoleh fungsi partikular YP jika M1-nya tidak sama dengan M2 dan tidak sama dengan M3 dan tidak sama dengan sampai Mn, elemen bilangan real, maka YP-nya itu sama dengan M1 kali X dengan integral E pangkat M2 kurang M1X dengan integral M3 kurang M2X dengan integral seterusnya sampai Qx sampai E pangkat min Mn kali X dxn. Jika M1 sama dengan M2 dan M2-nya sama dengan M3 sampai Mn, elemen bilangan real, maka YP-nya sama dengan M1X dengan triple integral di sampai integral Qx E pangkat mi mx dx x pangkat n. Jadi adapun juga contoh metode inverse operator ya, di sini dapat dilihat selesaikan persamaan diferensial d kuadrat y per bx kuadrat dikurang 3 dy per dx ditambah 2y sama dengan 10 e pangkat 4x. Nah, di sini langkah pertamanya itu kita cari persamaan karakteristiknya. Nah, didapat D kuadrat dikurang 3D ditambah 2 sama dengan 0. Terus kita faktorkan D kurang 1 sehingga didapat D kurang 1 dikali D kurang 2 sama dengan 0. Nah, dapat dilihat akar-akar dari akar-akarnya yaitu M1 sama dengan 1 dan M2 nya sama dengan 2. Fungsi komplemennya yaitu YC sama dengan C1 dikali E pangkat X tambah C2 dikali E pangkat 2X. Nah, penyelesaian khususnya yaitu YP-nya sama dengan 1/fd Qx dengan YP-nya 1/D kurang 1 D kurang 1 dengan 10 E pangkat 4X dengan YP-nya E pangkat X dengan integral E2 pangkat min 1X 10 E pangkat X E pangkat min 2 dx pangkat 2 dengan sehingga E pangkat X dengan integral E pangkat X dengan integral 10 E pangkat 2X dx dx. Kenapa dx dx? Karena dx pangkat 2. Terus EX pangkat integral EX E pangkat X dikali 5 E pangkat 2X dx. Di sini dx-nya hilang 1 karena sudah diturunkan dari integral 10 E pangkat 2X. Kemudian 5E pangkat 2X-nya itu dikeluarkan ditaruh di belakang integral sehingga 5X pangkat X-nya sama dengan integral E pangkat 3X. Kenapa? E pangkat 3X dx. Nah, terus 5E pangkat X sama dengan E pangkat min 3 E pangkat 3X sehingga diperoleh 5/3 E pangkat 4X. Sehingga
Penyelesaian persamaan diferensial D pangkat 2y per dx kuadrat dikurang 3 dy per dx ditambah 2y sama dengan 10e pangkat 4x adalah y sama dengan yc tambah yp sama dengan yc1e pangkat x ditambah c2e pangkat 2x ditambah 5 per 3e pangkat 4x. Cukup sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Jadi apapun yang kurang dari pembahasan mengenai persamaan diferensial tadi, mohon dimaafkan. Wallahumma biqil komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita sempat hadir pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai persamaan diferensial simultan dengan beberapa pokok pembahasan, yaitu definisinya dan bentuk-bentuk persamaan diferensialnya. Terus metode-metode persamaan diferensial simultan dan beberapa contoh lainnya nanti. Nah, di sini ada pun definisi dari persamaan diferensial simultan, yaitu persamaan diferensial yang terdiri dari dua atau lebih variabel tak bebas dan satu variabel bebas. Kemudian jumlah dari persamaan diferensial simultan sama dengan jumlah dari variabel tak bebas. Perbedaan persamaan diferensial simultan dengan persamaan diferensial lainnya, yaitu pada persamaan diferensial lain hanya memiliki satu persamaan, sedangkan dalam persamaan diferensial simultan terdapat dua atau lebih persamaan. Kemudian ada pun beberapa bentuk dari persamaan diferensial simultan. Di sini ada bentuk umumnya. Di sini dx per dt sama dengan a1x tambah b1y dan dy per dt sama dengan a2x tambah b2y. Sistem persamaan diferensial umum yaitu a1t dx per dt tambah a2t dy per dt tambah a3x tambah a4ty sama dengan ft, dengan b1-nya t dx dt tambah b2t dy dt dan seterusnya sampai gt. Nah, a1t b t ft gt merupakan salah satu fungsi dalam t. Kemudian metode-metode persamaan diferensial simultan. Di sini ada yang pertama itu metode eliminasi dan substitusi yang secara simultan menghilangkan salah satu variabel terikat dan turunannya. Selanjutnya menyelesaikan persamaan diferensial yang tinggal jawaban dari persamaan diferensial yang dapat disubstitusikan ke dalam persamaan semula untuk mendapatkan jawaban variabel yang tereliminasi. Kemudian yang kedua ada metode matrik dan determinan Cramer yang dapat dibuat berdasarkan persamaan diferensial yang diberikan, selanjutnya melakukan integral atau penyelesaian yang sesuai dengan ordo persamaan diferensial yang diperoleh. Kemudian yang ketiga ada metode nilai eigen dan vektor eigen. Dalam menentukan solusi dari penyelesaian sistem PD, umumnya menggunakan metode nilai eigen dan vektor eigen. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, diantaranya adalah untuk memenuhi sistem homogen dan mencari persamaan karakteristiknya, maka persamaan diferensial dari sistem pemenuhi syarat determinan A kurang X1 sama dengan 0. Menentukan nilai vektor K untuk setiap nilai eigen n lambda dengan persamaan dengan rumus A kurang lambda IK sama dengan 0, dan C itu menentukan solusi umum dari sistem homogen. Nah, masuk kita ke contoh soalnya. Yang pertama ada contoh soalnya mengenai penyelesaian dari sistem di bawah ini. Adapun kasusnya yaitu dx per dt sama dengan 2x kurang 2y dengan dy per dt sama dengan x kurang y. Nah, di sini ada dua persamaan. Diketahui ada dua persamaan yang dimana A2 dx per dt sama dengan 2x kurang dy adalah persamaan ke-1 dan dy per dt sama dengan x kurang y itu adalah persamaan kedua. Kemudian dy per dt sama dengan x kurang y diubah menjadi x dy per dt ditambah y dan dijadikan sebagai persamaan ketiga. Kemudian dx per dt sama dengan 2x kurang 2y diubah menjadi dy per dt tambah y per dt kemudian sama dengan d
dikali dy per dt ditambah y dikurang 2y, sehingga didapat turunan kedua dari dy per dt, yaitu d kuadrat y per dt kuadrat ditambah dy per dt sama dengan 2 dy per dt. D kuadrat y per dt kuadrat dikurang dy per dt sama dengan 0. Nah, di sini merupakan persamaan diferensial or D2 homogen dengan m kuadrat dikurang m sama dengan 0. M dikali m kurang 1 sama dengan 0, maka m1 nya itu sama dengan 1 dan m2 nya sama dengan 0, sehingga didapatlah y sama dengan c1e pangkat t ditambah c2 dengan x nya dy per dt ditambah y sama dengan d dikali c1e pangkat t ditambah c2 per dt ditambah c1e pangkat t ditambah c2 dengan nilai x sama dengan 2c1e pangkat t ditambah c2. Jadi penyelesaian persamaan diferensial simultan tersebut adalah y sama dengan c1e pangkat t ditambah c2 dengan x nya 2c1e pangkat t ditambah c2. Kemudian ada pun contoh terakhir, yaitu tentukan solusi homogen dari sistem berikut. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yaitu dx per dt sama dengan min 6x tambah 2y dengan dy per dt sama dengan min 3x tambah y. Nah, penyelesaiannya itu ubah sistem ke dalam bentuk persamaan x aksen sama dengan a dikali x dengan x sama dengan x y, x aksen sama dengan ax, sehingga x aksen itu menjadi min 2 min 3 1x. Tentukan nilai eigen lambda dari sistem tersebut dengan determinan a kurang lambda i sama dengan 0. Jadi kita masukkan nilai lambda i nya sama dengan min 6 dikurang lambda sama lambda 2 min 3 1 dikurang lambda sama dengan 0, sehingga lambda 1 nya itu sama dengan 0 dan lambda 2 nya itu sama dengan 5. Kemudian setelah kita menentukan nilai eigennya, kita menentukan vektor eigen untuk setiap nilai eigennya. Kemudian untuk lambda 1 kan tadi nilainya 0, maka kita masukkan untuk mencari vektor eigennya, kita menggunakan rumusan a lambda ik sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai eigennya itu min 62 min 31 k1 dengan variabel k1 dengan k2 sama dengan 0, sehingga diselesaikan menggunakan rumusan OB. Nah, sehingga kita mendapatkan K1 min 1 3 K2 sama dengan 0 dengan K1 sama dengan 1 per 3 sepertiga K2. Jika K2 nya sama dengan 3, maka K1 sama dengan 1. Kemudian untuk lambda 2 sama dengan min 5, maka kita hampir sama dengan rumusan penyelesaian di atas, yaitu a dikurang lambda i sama dengan dikali k sama dengan 0 dengan fungsi min 1 2 min 3 6 k1 dengan variabel k1 k2 sama dengan 0 dengan penyelesaian hampir sama dengan tadi, yaitu menggunakan OB dengan, sehingga didapatlah hasilnya, yaitu hasil akhirnya yaitu K1 dikurang 2 K2 sama dengan 0, K1 sama dengan 2 K2, dan jika K2 nya itu sama dengan 1, maka K1 nya adalah 2. Menentukan solusi homogen karena lambda 1 dan lambda 2 merupakan akar real berbeda, maka solusi homogennya yaitu Y sama dengan C1 K1 E pangkat lambda 1T ditambah C2 K2E pangkat lambda 2T dengan YH sama dengan C1 1 3 ditambah C2 2 1E pangkat min 5T. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walau mafiq ilal komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.